komputer generasi pertama, yaitu pada 1946 sampai 1959. Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya, tabung vakum ini sangat tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Electronic Mechanical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. G. Presper, Eckert, dan John Mauchly membangun ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum di University of Pennsylvania. Memakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC. Meski sudah dirancang sejak tahun 1942, namun baru mulai dibuat pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk dari program ENIAC sangatlah besar sehingga memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. Dalam pengoperasiannya, ENIAC memerlukan listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahan dasar dalam pemrograman yang hanya dimengerti komputer. Untuk membuat ENIAC menghabiskan dana sebanyak $1 juta. Sayangnya, dengan dana yang sebanyak itu, kemampuan komputer masih sangat terbatas. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar pada generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Dengan menggunakan transistor, ukuran dan daya yang digunakan, komputer pun menjadi lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini mulai digunakan di beberapa universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Teknologi ini pertama kali digunakan pada superkomputer. IBM membuat superkomputer dengan nama Spryren dan Stretch. IBM juga menjadi komputer dengan nama LARP yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Pada tahun ini, komputer dibuat menggunakan IC. Meskipun IC tersebut digunakan dalam komponen dasar utama, transistor juga masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi ukuran, daya, listrik yang diperlakukan, hingga biaya pembuatan. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan yang lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Scale Integration atau LSI mampu mengemat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya, hadir Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang mampu mengikat jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Jika sebelumnya IC diciptakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang spesifik, maka kini IC dapat diproduksi lalu diprogram untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini yang mendasari kemudian bermunculan oven, televisi, microwave, dan mobil dengan electronic fuel injection atau EFI, dilengkapi dengan mikroprosesor. Komputer generasi kelima, yaitu sekarang sampai dengan masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi kelima ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Dalam buku HAL 9000 ini menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence atau disingkat AI. Dengan kecerdasan ini, HAL 9000 akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Meski dalam proses pembuatan, kini beberapa komputer telah menjalankan salah satu fungsi tersebut, seperti mampu menerima instruksi secara lisan.
yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa adanya hambatan. Kemajuan ini akan dapat mempercepat informasi.